Om, gimana kehidupan selama di sana Om? Waduh, kehidupan selama di sana itu apa namanya, awalnya itu membosankan karena kita nggak pernah keluar dari sel. Sel itu kurang lebih sekitar 3-4 meter kali 8 atau 6 gitu. Nah disitulah, jadi kalau udah ketidur kebangun pasti mondar mandir, nggak bisa tidur sampai nunggu tidur lagi. Jadi kalau siang-siang jam segini, sekarang matanya capek karena di sana kebiasaan tidur karena doing nothing. Ya, kita olahraga, kita latihan meditasi, kita latihan tenaga dalam apa, tapi belum belum bisa killing time. Itu di satu sel itu sendiri atau bareng-bareng? Oh, kita pertama berempat, akhirnya kira-kira 2 minggu terakhir itu kita berenam. Wah, tambah banyak. Tambah banyak, ya. Gimana Om, satu ruangan hidup bersama 6 orang belum pernah dikenal? Iya, dan kalau dipikir kita tidur seperti itu, tapi buat saya apa namanya, nggak terlalu aneh, karena buat saya kan saya sering berburu. Nah, kita tidur kayak begitu kan, kadang-kadang di atas pohon tidurnya, kadang-kadang di apa di bilik begitu, tempat rame-rame gitu. Jadi buat saya nggak terlalu. Cuman di sana tidur di lantai, itu yang sakit tulang di sini, begaret apa, bebarit, lecet apa, udah macam-macam deh. Dan di sana kita tidur nggak bisa tenang. Kenapa Om? Jadi 2 jam sekali bangun, nggak ada apa-apa, tetap berbalik ke sana, mentok sakit. Jadi apa namanya ya, belum biasa gitu ya, seperti tidur di sana. Terus kalau kamar mandi, kalau tadi aku dengar di studio gimana tuh Om kalau di kamar? Kamar mandi saya nggak biasa di WC jongkok karena saya punya problem lutut dan saya nggak bisa nekuk. Jadi akhirnya ya udah nyari pintu pegangan, ya boker dah. Nah Om, gimana tuh selama di sana, lebih sering merenung atau mungkin baca-baca buku? Saya nggak senang baca. Oh, nggak Lagi senang. pula di sana agak gelap, jadi saya nggak mau merusak mata saya. Nggak ada handphone, nggak bisa main, nggak bisa nonton TV. Ya, kadang-kadang polisinya baik, Pak keluar nonton TV ini sini, hayu gitu nonton. Kadang-kadang dipasangin musik-musik dangdut apa ya, sudahlah, pokoknya at least Ya. ada color in my face gitu. Ya, ya. Nah, yang paling diingat apa sih Om susahnya ketika di sel, selama di sel sana? Yang paling susah itu kita faktor makan. Kita bisa beli makan di sana, cuman makanan yang disiapin gitu, kira-kira minggu pertama itu boleh katakan makanan itu nggak ada rasanya, anyep aja, sayurannya, ayamnya, ikannya, semua anyep. Jadi akhirnya apa, mau makan juga makannya juga asal aja gitu. Udah gitu beli makanan di sana mahal. Kayak di bandara mungkin ya Om. Iya, kayak mungkin sempat turun berat badan nggak Om karena Wih, makanan? saya turun. Saya dari kasus ini saya dari 84 sampai 78,5. Wow. Segitu banyak saya turun. Tapi untung saya sekarang udah mulai wake up lagi gitu. Cuman ya waktu yang gak enaknya waktu saya keluar dari tahanan itu, saya baru merasa bebas setelah saya keluar dari pagar kantor polisi. Plong. Karena di sana horrible. Jadi saya tahu begitu keluar baru saya ngerasa bebas. Dan yang anehnya saya ngelamun, kok saya bisa bebas ya gitu. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi saya agak banyak diem Coba. waktu keluar. Istri panik nggak sih Om ngeliat Om turun drastis? Wah, Bisa istri dibilang. saya begitu saya bilang, wah, saya mesti keluar. Saya bilang karena di sini justru bukan saya mikir, tapi justru sifat emosional sama dengan jiwa preman saya keluar lagi. Seperti itu. Jadi justru saya takut nanti kalau kelamaan makin jadi saya. Seperti di sana. Takut berantem sama orang-orang. Udah mulai, Oh, udah mulai di situ. Kasar ngomongnya ke saya samperin, saya gampar. Kayak gitu. Cuman di sana mereka masih respect saya karena saya tuh satu ya tua, nomor dua mungkin saya masih artis ya kan. Apa namanya, dan kasus saya juga bukan kasus kasus yang memalukan lah. Oh, berarti emosi kembali seperti Kembali lagi, makanya itu kemarin teman juga ada kita minum di kafe, saya bilang enggak dulu, saya mau minum bir, kangen. Saya bilangin saya mau minum bir, tapi saya mau di rumah dan sendiri. Jadi baru saya mau kontrol diri saya, bisa nggak saya switch kembali.
berapa lama saya butuh gitu. Mungkin faktor apa sih Om di penjara sampai emosi Om tuh seperti waktu muda lagi, amarahnya tuh seperti itu? Faktor-faktor apa Om? Ya faktor pressure, ya stres, ya seperti itu yang membuat saya jadi apa namanya jiwa mudanya tuh keluar lagi gitu, seperti itu. Jadi saya anggap itu bukan sekolahan ya, ya malah bikin ini karena masalah pressure-nya itu segala macam. Tapi mungkin ada yang omongan mereka mungkin yang Om bikin sakit hati atau enggak. karena Jadi mereka di sana semua, Anda boleh ngomong kalau mereka itu adalah sampah masyarakat, ya kan? Yang tukang jambret handphone, tukang nyolong motor, tukang nyolong kaca spion, ya itu dan sebagainya. Mereka itu baik-baik, sopan. Malah justru saya lihat orang yang justru berattitude tinggi, malah mereka tidak polite, tidak sopan sama sekali. Dan kita kalau di dalam sana kita udah bisa lihat bahwa mereka itu benar-benar kalau dibilang sampah masyarakat, tapi mereka adalah manusia. Masuk sebagai tukang tadah, handphone atau apa segala, merasa dirinya lebih tinggi dari mereka semua. Tapi dia lupa kalau kita sama-sama tahanan. Jadi nggak ada yang bisa bilang lu lebih, gua kurang, nggak ada. Semua tuh tahanan aja. Hari itu yang saya ngerasakan. Akhirnya jadi sifat saya yang emosional itu menjadi menolong teman-teman yang satu sel. Jadi teman-teman saya yang satu sel mau diapain orang itu saya yang berteriak. Om yang bantu. Jadi saya ada punya rasa iba bahwa itu kesannya kayak anak buah saya gitu, kayak gitu. Oh, Om yang bantu jadinya Iya, di saya sana. berteriak, saya kayak gitu. Akhirnya dia diam, udah sampai mau saya panggil polisi duluan. Terus saya cukup nih, kan nggak bisa keluar dari sel, digembok kan, kayak gitu. Nah, Om kan aku dengar tadi di studio tuh selama di Bui Om sempat sakit. Aku baca di berita. Iya. Kolesterol apa lagi? Kolesterol sih enggak ya, cuman kaki saya sempat bengkak. Oh. Biasanya kalau kaki bengkak itu ada dua kemungkinan, jantung atau ginjal. Nah itu yang saya nggak tahu. Makanya itu saya rencana kalau saya nggak jadi ke Labuan Bajo minggu depan, saya mau jantung check up. Karena ya kita nggak tahu, kita bisa protek sekarang gitu. Itu sempat lama Om bengkaknya di 2 hari ya. 2 hari. Nah, Om juga kan pernah kena stroke nih. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Om di sel bisa kambuh lagi Om? Makanya itu waktu itu saya tetap seperti biasa, saya minum obat tekanan darah. Tapi karena saya nggak bisa kontrol tiap hari apa tensinya, jadi saya ambil konklusi bahwa malam saya minum obat tidur. Dia selama di sana saya minum obat tidur supaya tensi saya besok jangan naik. Gitu. Dia di cooling down lagi sama pil untuk tekanan darah. Jadi situ yang saya lakukan tiap malam. Yang sebenarnya saya nggak perlu tapi harus saya minum itu untuk obat tekanan darah. Karena nggak ada jam itu ya Om? Karena nggak ada controllingnya saya di sana. Karena kan nggak boleh pakai jam di sana. Nah, mungkin gimana nih perasaan Om ketika dinyatakan bebas? Kalau tadi Om bilang baru kerasa plong ketika sudah keluar dari itu Om. Seperti apa Om? Rasanya saya masih kan saya masih ada terakhir tuh ada video saya tuh saya nengok terakhir tuh nengok pagar. Gue udah keluar dari pagar ini, gue baru merdeka gitu. Jadi di situ dan di mobil itu baru saya ngelamun gitu. Gue udah bebas ya. Karena ternyata 36 hari itu cukup banyak membuat saya berubah. Ya sifat apa segala dan udah mulai comfortable di sana karena lingkungannya mereka they are very friendly seperti itu. Nah, kehidupan pasca bebas sekarang seperti apa? Udah mulai kerja lagi kah atau seperti belum, tapi saya udah kunjungin berapa produser, say hi apa kabar gini ya kan, juga nggak terlalu banyak, pokoknya maksudnya mereka udah tahu lah bahwa saya udah keluar gitu.
terus ada produser yang mau syuting bulan depan film, ya oke, itu udah kita terima semua. Saya bilangin ya udah, karena saya belum mesti kerja keras, biayanya mahal, pengeluaran utang banyak. Iya Om, aku baca di Iya. kabar, di berita seperti itu, harus kerja keras demi membayar hutang-hutang. Mungkin seberapa besar sih Om sampai harus kerja keras? Ya udah nggak usah saya sebut lah, biaya pokoknya gede banget lah pokoknya. Gede banget. Ya, jadi ya itu yang harus saya bayar kan. Ya kan telepon ke teman, tolong sumbangan, nanti saya ganti. Oke biar saya drop sekian, kayak gitu. Sampai harus Om menjemput bola ke perusahaan-perusahaan Iya. buat nyari kerja Om. Nyari kerja, I'm ready gitu. Maka itu saya tetap mulai nge-gym lagi, karena kan 2 bulan itu kan saya nggak nge-gym kan. Udah mulai nge-gym lagi biar lebih sehat lagi. Mulai lagi dari mula, kayak lari, kemarin kan 22 menit, nggak berani lebih. Seperti itu, biasanya kan saya setengah jam, 35 Iya. menit. Oh, lama-lama Iya, saya nggak berani saya kurangin dulu, karena takut ya. nggak tahu kapasitas saya, kapasitas jantung, paru-paru, apa gitu. Belum tahu. Sulit nggak sih Om nyari kerja sekarang Om setelah keluar dari Bu ini Om? Ya tinggal tergantung produsernya aja apa yang dia lihat. Kalau dia ngeliatnya negatif, berarti dia nggak bakal pakai saya. Tapi kalau orang lihat positif, wah ini bisa bagus nih gini. Udah ngangkat rating, saya kepake gitu ya. Sejauh ini gimana nih Om? Alhamdulillah bagus Om. Belum sih, tapi saya sudah kan baru 1 film itu yang kita ditawarin. Cara mempertahankan eksistensi nih Om, kan udah cukup lama berkarir di dunia entertain. Seperti apa sih Om? Apa memang harus menjemput bola kah atau gimana nih Om? Kalau kita sebenarnya menjemput bola itu oke juga, cuman problemnya kita digencet honornya. Kita udah tua, ini fans lu sedikit ya toh, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang lain nggak Om, cara eksistensinya nih, menjaga eksistensinya Om? Banyak tampil di depan di umumnya. Kita harus tampil di umum, orang tahu tiap pesta, tiap apa kita harus hadir. Usahakan kita hadir gitu. Yang meninggal kah, yang apa kita harus hadir. Orang biar knowing lagi kita. Lagi ya. Satu-satu yang paling penting. Terakhir nih Om, dari kasus ini mungkin hikmah atau pelajaran apa sih yang bisa diambil dari Om Pierre nih, Om? Pelajaran satu yaitu tadi ya, bahwa mereka itu sejahat-jahatnya orang, sejelek-jeleknya orang, mereka masih manusia. Mereka juga butuh perhatian. Karena mereka jadi pencopet, jadi maling dan sebagainya, itu bukan karena mereka mau, karena masalah lingkungan yang memaksakan mereka dan financialnya mereka nggak ada kerjaan buat mereka. Karena rata-rata ada yang nggak lulus SD seperti itu. Jadi kasihan, ada yang nggak lulus SMP seperti itu. Jadi ada yang memang anak bandel sekali nggak mau sekolah, akhirnya jadi dia tahu mau suruh ini kerja di sini nggak bisa. Ngerti kan dia itu seperti itu. Jadi yang paling cepat dari duit ya nyolong. Kalau Om sendiri mungkin setelah kasus ini Om lebih menjaga emosional atau seperti apa nih Om? Ya sekarang sih kalau ada orang yang ngajak berantem sama saya diemin dulu deh, ya kan. Yang udah dengan dia pukul dulu deh, ya kan. Duluan. Baru kita pukul. Jadi ceritanya lain. Cuman kita mesti belajar ngelak. Biar kenanya nggak keras. Oke, terima kasih banyak Om Pierre. Oke.